Oke, karena waktu udah menunjukkan 7:05, mungkin aku mulai aja. Halo Sobat TC semuanya, selamat datang di Tutor ETS Genap 2024-2025 untuk mata kuliah Sistem Operasi yang akan dibawakan oleh tentor-tentor kece dari keluarga besar Teknik Informatika. Ada Mbak Faith Mary Sani dan juga Mas Jonathan Ricci. Nah, sebelum memulai tutor hari ini, terdapat beberapa peraturan yang perlu disampaikan agar tutor kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diharap mematikan mic selama sesi berlangsung. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dimohon raise hand terlebih dahulu dan berbicara setelah dipersilakan. Peserta juga diperbolehkan bertanya melalui kolom chat Zoom ya teman-teman. Nah, gimana nih? Apakah kalian udah siap nih mengikuti tutor? Boleh dong ketik satu di kolom chat kalau udah siap. Ayo ketik satu mana satunya nih? Oke, Mas Ricardo yang paling semangat ya. Oke, oke karena udah siap, jadi gak usah berlama-lama lagi lah ya. Langsung aja kita mulai sesi tutor kali ini. Kepada para tentor, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin share screen-ku udah kelihatan belum ya? Udah Mas. Oke, jadi selamat datang buat tutor ETS Sistem Operasi ini. Mungkin bakal cukup banyak materi yang ada karena dimanapun ini materi sekitar 4 pertemuan lebih yang dirangkum dalam waktu 2 jam gitu. Nah, semoga apa ya, materi yang ada di sini bisa kalian pahami, terutama yang penting-pentingnya yang bakal sering keluar waktu ujian gitu. Oke, mungkin aku langsung mulai aja. Jadi materi yang di sini mungkin aku ikutin eh, beberapa kelas ya. Jadi buat pertama ada overview of computer system. Ini sebenarnya lebih banyak ke Orcom sih. Mungkin nggak banyak dibahas di sini. Terus ada proses, thread, sama IPC atau interprocess communication. Oke, mulai dari yang pertama. Nah, jadi ini salah satu teori. Jadi untuk elemen dasar komputer itu yang penting ada 4. Yang pertama prosesor, yang kedua ada main memory. Main memory ini juga bisa disebut real memory atau primary memory. Nah, yang ketiga ada I/O module dan yang terakhir ada sistem bus. Nah, buat elemen dasar komputer, pertama yang prosesor tadi. Prosesor itu terdiri dari 4 komponen. Nah, kalian ingetnya gampangnya gini aja. Ini kan MAR, itu kan Memory Address Register. Nah, karena dia address, jadi dia tuh nyimpan alamat. Nah, kalau MBR, Memory Buffer Register, dia itu nyimpan data. Nah, kalau IO AR, Input Output Address Register, ini menyimpan alamat dari IO device. Nah, kalau IOBR ini menyimpan data dari IO ke prosesor dan memori. Jadi gampangnya buat bedain, kalau address itu nyimpan alamat, kalau buffer itu nyimpan datanya kayak gitu. Nah, buat selanjutnya, main memory, real memory atau primary memory, ini gampangnya kayak RAM yang ada di laptop kalian gitu. Nah, jadi itu memori utama yang ada di laptop kalian. Nah, sifatnya itu volatile. Jadi ketika komputer mati, data di memori hilang. Kayak misal kalian restart komputer gitu. Nah, kan data-data yang disimpan di RAM itu hilang nanti. Nah, terus yang ketiga I/O modules. I/O modules ini contohnya kayak HDD, SSD, flash disk, keyboard, kamera ya intinya semua yang berupa input dan output dari komputer kalian gitu. Nah, kalau penyimpanan di I/O module itu disebut sama secondary memory. Mungkin istilah-istilah yang ada di sini ini cukup penting buat kalian paham ke depannya gitu. Kalau kalian di sini ada istilah yang belum familiar, takutnya nanti waktu penjelasan ke depannya ada yang bingung gitu dengan istilah-istilah yang kesannya asing gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi main memory ini kan bersifat volatile. Nah, kalau secondary memory bersifat non volatile. Kayak misal kalian kalau nyimpen sesuatu di hard disk kalian, itu kan kalian matiin laptopnya, matiin komputer, kalian nyalain lagi itu kan datanya nggak hilang.
Nah, terus yang terakhir ada sistem bus. Jadi sistem bus ini yang menjembatani antara prosesor, main memory, dan I/O module. Mungkin gambarnya bisa lihat di sini jelasnya. Jadi ini yang tadi tiga itu CPU, memori, sama input output. Nah, mereka semua ini dihubungkan dalam sistem bus. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, yang selanjutnya lumayan penting itu interrupt. Jadi interrupt ini intinya adalah eh, langkah buat mengubah proses atau tugas eksekusi dari satu tugas ke tugas lain. Nah, contohnya itu kayak gini. Misal ada I/O device. Nah, komputer kalian tuh bisa jalan dalam waktu yang cepat banget, mikrosecond atau nanosecond gitu. Nah, sedangkan waktu input dari I/O device itu biasa waktunya lebih lama. Nah, karena itu biar prosesor bisa bekerja lebih optimal, maka perlu yang namanya interrupt ini. Nah, interrupt I/O itu dibagi dua tergantung waktunya. Yang pertama ada short I/O wait, yang kedua ada long I/O wait. Nah, yang pertama short I/O wait ini apa sih? Short I/O wait ini contohnya kayak keyboard. Jadi input output yang sifatnya nggak perlu nunggu lama gitu. Kayak keyboard kan kalian ngetik A gitu, langsung masuk kan ke komputernya. Nah, yang kedua itu long I/O wait. Long I/O wait ini kayak contohnya printer. Jadi dia proses I/O-nya rada lama gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat perbedaannya di kiri sama di kanan. Jadi kalau long I/O wait ini dia ngasih waktu lebih banyak buat interrupt handlernya. Jadi waktu interruptnya lebih banyak. Nah, bedanya ini di kiri ini no interrupt. Kalau dia no interrupt, dia setelah melakukan proses satu, proses 4, ini full ngelakuin prosesor wait. Nah, sedangkan kalau ada interrupt, eh, waktunya ini bisa dipakai buat ke proses 2 dulu. Makanya interrupt ini anggapannya mempercepat dan mengefisiensi cara kerja komputer kalian gitu. Nah, terus buat selanjutnya, ini salah satu konsep penting yang harus kalian ingat buat paham ORCOM dan SISOP gitulah. Nah, ada namanya itu memori hierarki. Memori hierarki ini ikut tiga pedoman utama. Yang pertama, faster access time, better cost per bit. Semakin cepat, semakin mahal. Gampangnya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu greater capacity, slower access time. Semakin besar, semakin lambat. Maksudnya itu semakin besar penyimpanannya, maka waktu komputer kalian mengakses ke memori itu semakin lambat. Waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, terus yang terakhir itu greater capacity, smaller cost per bit. Jadi semakin besar kapasitasnya semakin murah. Nah, karena ada tiga pedoman utama, ini paten gitu ya. Nah, makanya memori hierarki itu didesain dengan ketentuan semakin ke bawah, dia kapasitasnya meningkat, waktu akses meningkat, cost per bit berkurang, dan frekuensi akses prosesor ke memori berkurang. Mungkin lebih jelas di gambar ini. Jadi, eh, gampangnya, ini semakin ke atas itu semakin dekat sama komputer kalian gitu. Nah, kalau misal di komputer kalian, register C sama main memory, ini itu langsung gimana ya, yang paling dekat sama komputer kalian. Nah, register cache atau main memory ini sifatnya kan kecil, kayak RAM. RAM itu kan cuma 8 giga, 16 giga gitu kan. Nah, sedangkan kalau kalian yang di outboard storage ini, kayak misal hard disk SSD itu kan bisa sampai 256 giga. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya kalau semakin kecil, itu eh, semakin cepat. Kan ini greater capacity store access time. Nah, kan semakin besar semakin lambat. Nah, berlaku juga kebalikannya. Artinya kalau semakin kecil memori yang dibutuhkan, maka access time-nya semakin cepat. Kayak gitu. Nah, oke, mungkin saya lanjut dulu. Nah, lalu selanjutnya ada cache memory. Cache memory ini memori kecil yang cepat berada di antara memori dan prosesor. Nah, kenapa sih kita pakai cache ini? Alasan pertamanya karena ya kayak aku udah bilang tadi, prosesor speed komputer kalian tuh bisa bergerak lebih cepat daripada main memorinya. Nah, biar prosesor ini nggak banyak nunggu, jadinya dibuat cache memory yang memiliki kecepatan transfer ke CPU dengan cepat.
Nah, cara kerjanya, dia ini menyimpan kopi dari sebagian main memory. Terus ketika prosesor butuh data, prosesor ini bakal lihat dulu di cache ini ada datanya atau enggak. Nah, kalau misal data enggak ada, baru dia ke main memory. Nah, terus cache ini ada menerapkan namanya prinsip locality of reference. Jadi kemungkinan besar data yang dibutuhkan itu ada di cache. Nah, buat selanjutnya ada I/O operation. Nah, jadi I/O operation ini anggapannya hubungan antara komputer kalian dengan I/O. I/O itu ya kayak yang tadi keyboard, terus eh, mouse, printer dan lain-lain itu. Nah, teknik komunikasi I/O ini ada tiga jenis. Yang pertama program I/O, yang kedua interrupt driven I/O, yang ketiga DMA I/O. Nah, ini semakin ke bawah anggapannya semakin kompleks dan semakin cepat juga gitu. Nah, kalau program I/O ini dia prosesor mengecek berulang kali apakah perangkat I/O telah menyelesaikan tugasnya atau belum. Jadi misal eh ini, mungkin aku nyari gambar dulu. Jangan, enggak ada. Jadi intinya gambarnya kayak gini. Kalau program I/O itu CPU kalian tuh ikut sepenuhnya. Jadi misal kalian eh, mau ngetik sesuatu gitu. Nah, CPU kalian tuh menunggu kalian selesai ngetiknya itu. Nah, itu program I/O. Dia ngecek berulang kali I/O-nya ini udah selesai atau belum. Sederhana tetapi makan banyak waktu CPU. Karena CPU-nya harus nunggu proses I/O-nya selesai. Nah, yang kedua itu interrupt driven I/O. Interrupt driven I/O ini I/O-nya ngasih sinyal interrupt kalau dia sudah siap melakukan pertukaran data. Interrupt udah dibahas sebelumnya tadi ya. Nah, jadi CPU ini melakukan proses transfer datanya cuman ketika interrupt ini. Terus yang ketiga DMA I/O. Ini lebih canggih lagi. Kalau DMA itu panjangannya Direct Memory Access. Jadi intinya adalah eh, setelah I/O selesai, dia ini DMA ini langsung melakukan transfer data ke main memory. Nah, CPU tugasnya cuma menginisialisasi DMA. Nah, dan tidak terlibat dalam transfer data. Jadi kan kalau kayak gini CPU cuma kerja sekali, dia cuma menginisialisasi DMA-nya. Nah, habis itu datanya itu nanti dari I/O ke main memory diurus sama yang namanya DMA ini, Direct Memory Access. Oke, itu mungkin buat overview komputer sistemnya. Nah, mungkin aku bakal lanjut ke proses. Proses ini adalah salah satu aspek yang kalian harus pahami dengan baik gitu kalau eh, mau benar-benar paham sisop. Soalnya kalau misalnya anggapnya semua fundamental sisop itu ada di istilah proses ini. Oke, mungkin kita bahas dulu tentang operating systemnya atau sistem operasi. Kayak sistem operasi itu apa sih? Nah, ini tuh tugas-tugas sistem operasi itu kayak gini. Sistem operasi itu harus dapat menghubungkan eksekusi dari berbagai proses. Terus mengalokasikan kebutuhan proses serta menjaga kebutuhan tersebut dari proses lain. Maksudnya yang nomor dua ini, kayak kalau kalian ngasih resource, ngasih data ke suatu proses, nah proses lain tuh nggak boleh ngakses resource itu. Misal kayak kalian buka apa ya contohnya, kalian buka Google Chrome gitu. Nah habis itu kalian buka Zoom gitu. Nah mereka ini harus punya resource yang sendiri-sendiri, nggak boleh kecampur. Kalau misal ada satu proses yang ngambil resource proses lain, artinya sistem operasinya tidak berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, terus membuat proses dapat saling menukar informasi, terus sinkronisasi antar proses.
Nah, dari definisi sistem operasi, tugasnya sistem operasi ini aja, udah kelihatan kan semuanya berhubungan sama proses. Nah, terus sistem operasi yang baik harus menjalankan eksekusi seperti yang pertama menyediakan resource bagi banyak aplikasi. Terus bisa berpindah antara aplikasi oleh prosesor dan yang terakhir bisa menggunakan prosesor dan I/O-nya dengan efektif. Oke, nah mungkin ini salah satu pertanyaan yang selalu muncul kalau ujian itu pengertian proses. Proses itu apa? Gampangnya proses itu program yang sedang dieksekusi. Jadi misal kalian buka Zoom ini yaitu adalah sebuah proses gitu. Karena kan dia program yang dieksekusi. Nah, terus salinan dari program yang sedang dijalankan oleh komputer, terus program yang dapat dialokasikan dan dieksekusi. Terus yang keempat, serangkaian instruksi berurutan yang mencerminkan kondisinya pada titik tertentu dalam eksekusi, serta kumpulan instruksi sistem. Nah, ini anggapannya serangkaian instruksi gitu. Tapi yang paling sederhana, eh, dan yang aku sering lihat dari mungkin soal-soal ujian dari zamanku sama eh, angkatan 24 sekarang tuh kebanyakan menanyakan proses itu pilihannya adalah program yang sedang dieksekusi gitu. Cara sederhananya ya program apapun yang sedang dieksekusi di komputer kalian tuh namanya proses. Nah, ini mungkin yang cukup banyak yang harus diingat. Jadi ada namanya itu proses kontrol blok. Proses kontrol blok ini eh, gimana, Mas? Kayak atribut dari proses kalian. Jadi sebenarnya apa aja sih yang disimpan sama proses kalian itu? Nah, yang pertama tuh proses kalian tuh pasti punya identifier atau penanda unik dari setiap proses. Mungkin kalau udah lihat kemarin ada hands-on CSOP. Nah, itu kan ada yang namanya PID, proses ID. Nah, identifier ini proses ID itu. Nah, terus state ini bakal banyak dibahas nanti ke depannya. Jadi itu status dari prosesnya. Nah, apakah prosesnya lagi running atau lagi suspend atau lagi block? Ya intinya kayak proses ini lagi berjalan atau enggak gitu. State-nya apa? Mungkin lebih jelas nanti di slide berikutnya. Nah, terus ada yang ketiga priority. Itu prioritas proses itu terhadap proses lain. Apakah dia lebih tinggi prioritasnya atau enggak gitu. Terus yang keempat ada program counter. Ini alamat dari instruksi selanjutnya dari program yang akan dieksekusi. Jadi kan anggapannya ini lebih banyak di Orcom sih. Jadi program itu kan nyimpen alamat instruksi yang bakal dieksekusi. Nah, program counter ini yang anggapannya tempat alamatnya itu disimpan. Nah, terus yang kelima ada memory pointer, menunjuk ke memori yang berhubungan dengan proses, terus konteks data ini berhubungan dengan data di register, terus I/O status information ini ada nggak I/O input output yang berhubungan sama proses yang lagi berjalan itu. Nah, buat yang ke-8 ini accounting information, ini eh, mencatat tentang kebutuhan time dan clock dari prosesnya itu. Nah, fungsinya control block ini apa sih? Control block ini berguna buat nyimpen memori dari proses. Jadi kan kayak yang tadi di slide sebelumnya, ya, mungkin nggak lihat. Nah, ini anggap yang 145 ini proses yang berbeda-beda gitu ya. Ini proses 1, proses 4, proses 5, proses 2. Nah, komputer itu nggak menjalankan satu proses terus-menerus, tapi dia ganti-gantian antar proses. Nah, tiap dia menjalankan proses, data tentang prosesnya itu disimpan di proses control block itu. Jadi misal satu udah berjalan. Nah, data tentang satu misal eh, identifiernya terus data apa aja tadi program counternya itu disimpan di proses control block satu. Nah, sehingga kalau misal dia sudah mungkin ini 4 ya. Ini 4 jalan terus ganti ke proses lain, ini mau balik lagi ke proses 4. Nah, waktu dia mau kembali ke proses 4 itu kembali anggapannya eh, status dari prosesnya itu udah disimpan di proses control block itu.
Oh ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Mungkin terlalu cepat atau gimana gitu. Oke. Eh, nah, eh, oke, selanjutnya trace of the process. Trace itu list urutan eksekusi suatu proses. Jadi intinya trace ini kayak dia ini nyimpen proses yang akan dieksekusi itu proses apa aja. Nah, terus ada nama istilah dispatcher. Dispatcher ini sebuah program kecil yang berguna untuk memindah eksekusi dari suatu proses ke proses lain. Mungkin lebih jelas di slide selanjutnya. Nah, ini juga sering keluar kalau ujian tentang proses creation dan proses termination. Nah, jadi proses creation itu terjadi ketika, nah yang pertama muncul pekerjaan baru. Jadi ya pekerjaan baru itu maksudnya kayak operating system kalian, sistem operasi kalian tuh butuh melakukan suatu tugas gitu. Nah, dia membuat suatu proses baru. Nah, terus yang kedua itu user melalui interactive logon. Jadi user yang meminta membuat suatu proses. Terus yang ketiga dibuat oleh OS untuk memberi layanan kepada user. Nah, ini kalau misal eh, usernya butuh sesuatu, OS ini bisa menyediakan dengan membuat proses gitu. Terus yang keempat, proses yang sedang berjalan memunculkan proses baru. Nah, ini mungkin juga kalian kan bakal praktikum besok ya. Nah, banyak yang bakal menggunakan konsep ini. Kalau kalian ingat di hands-on tuh udah diajarin tentang fork. Nah, fork itu kan anggapnya suatu proses yang sudah ada. Nah, terus proses itu memunculkan proses baru. Dia punya namanya child process kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada proses termination. Anggapnya proses creation ini kan bagaimana proses itu dibuat. Nah, kalau proses termination ini kebalikannya, bagaimana apa aja sih yang membuat suatu proses itu berhenti berjalan. Nah, yang pertama normal completion. Ya udah tugasnya selesai kan prosesnya udah nggak dibutuhin, ya udah selesai gitu. Nah, terus yang kedua memory unavailable. Jadi ketika proses kalian butuh memori, tapi ternyata memori yang dibutuhkan sama proses kalian ini eh, nggak cukup. Jadi komputer kalian tuh nggak bisa menyediakan gitu. Nah, prosesnya berhenti, memory unavailable. Dan yang ketiga protection error ini penting karena ini mencegah proses kalian menggunakan resource yang dilarang gitu. Jadi kalau misal proses menggunakan resource yang dijaga atau diproteksi, otomatis prosesnya dihentikan kayak gitu. Nah, yang keempat, operator atau OS menghentikan proses. Jadi dari operating sistemnya yang menghentikan. Nah, yang kelima, parent proses menghentikan child proses. Jadi sama ini berhubungan sama proses creation yang bawah, proses yang sedang berjalan menunjukkan proses baru. Ini kan artinya dia membuat child proses. Nah, parent proses ini juga bisa menghentikan child proses yang dia buat gitu. Oke. Nah, ini mungkin berhubungan sama dispatcher yang ada di sini. Jadi dispatcher ini kan sebuah program kecil buat pindah eksekusi dari suatu proses ke proses lain. Nah, contohnya itu ada di sini, two state process model. Ini gampangnya, proses ini punya dua state kalau dalam two state process model ini. Nah, state pertama itu not running, state kedua itu running. Nah, kalau not running berubah jadi running, ini dia ada istilah dispatch. Jadi eh, dispatcher, dispatcher ini ngubah dari proses yang not running jadi running gitu. Nah, terus kalau eh, ada timeout, jadi antara timeout atau programnya atau tugasnya udah selesai, antara timeout atau tugasnya udah selesai. Nah, proses ini bisa berubah dari state running jadi not running. Nah, oke, mungkin ini buat two state process model. Nah, selanjutnya ada five state process model. Nah, bedanya apa sih? Five state process model sama two state process model. Nah,
Kalau awalnya tadi cuma ada ready dan running, di five state process model ini ada namanya new, block, sama exit. Nah, new ini anggapannya proses baru yang lagi dibuat. Terus dia butuh di-admit dulu biar jadi ready. Nah, lalu eh, proses ini dari sama kayak sebelumnya. Jadi ready kalau sudah di dispatch, dia bakal berubah jadi running. Nah, running ini kalau misalnya udah time out, dia balik ke ready. Nah, bedanya apa sama block? Block ini event wait. Event wait ini maksudnya apa? Event wait ini maksudnya dia menunggu proses IO-nya selesai gitu. Misal kayak ada dia minta IO butuh suatu inputan gitu dari user. Nah, eh, state running ini berubah jadi state block kayak gitu. Nah, kalau misal running udah selesai, dia keluar jadi exit. Oke, mungkin selanjutnya ketambahan with one suspend state. Nah, with one suspend state ini nambah di sini ada satu state lagi yang namanya suspend. Nah, mungkin yang agak bingungin adalah kenapa harus ada suspend ini ya. Nah, jadi bedanya block dan suspend adalah suspend ini dia udah berada di secondary memory. Sedangkan semua yang di sini, new, ready, running, block, dan exit, ini mereka semua ada di main memory semua. Nah, jadi kalau misal program kalian yang block itu menunggu terlalu lama, dia ini nanti bakal masuk ke suspend, bakal dikembalikan ke di swap gitu, di swap ke secondary memory. Nah, buat selanjutnya ada to suspend state. Nah, to suspend state ini nambah lagi dari suspend yang awalnya cuma satu, jadi ada ready suspend sama block suspend. Bedanya di mana? Bedanya kalau ready suspend ini dia di secondary memory tapi siap dijalankan eh, sesegera mungkin gitu. Kalau anggapannya udah siap. Nah, beda sama block suspend. Kalau block suspend ini dia ada di secondary memory dan dia belum siap buat dijalankan gitu. Nah, mungkin itu aja bedanya antara ready suspend sama block suspend. Mungkin aku next. Nah, ini suspend terjadi ketika OS perlu mengganti main memory dengan proses yang sudah siap dijalankan. Jadi kan main memory itu kan seperti yang sebelumnya tadi terbatas kan, kayak RAM kalian kan terbatas. Nah, kalau misal eh, main memory kalian itu udah nggak cukup, nah terus ada proses yang sifatnya blocking, proses yang belum siap dijalankan gitu. Nah, proses kalian ini bisa pindah ke suspend. Nah, terus OS merasa proses menyebabkan masalah, terus permintaan dari user, terus yang keempat waktu berjalan proses lama. Jadi kalau misal proses itu nggak selesai-selesai, dia bisa masuk ke dalam state suspend. Nah, yang kelima itu permintaan dari parent prosesnya. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, buat selanjutnya ada OS control table. Jadi OS control table ini, OS itu punya, OS ini kan banyak yang harus diatur. Atau gampangnya empat ini yang intinya harus diatur sama OS. Memory, I/O, file, sama proses. Nah, eh, OS ini buat sistem informasi dalam bentuk tabel dari setiap entitas yang dikontrol. Mungkin buat jelasnya dari empat ini bakal aku bahas di slide selanjutnya. Mungkin salah satu soal yang pernah aku lihat keluar itu adalah dikasih 5 pilihan kalau nggak salah. Terus ditanya mana atau 5 atau 4 ya biasa itu pilihan. Intinya ditanya mana yang bukan OS control table. Nah, intinya kalau OS control table itu adalah yang pertama memori, yang kedua I/O, yang ketiga file, yang keempat proses. Oke, itu buat OS control table. Nah, selanjutnya buat tabel yang pertama itu memory table. Memory table ini sesuai namanya, dia berhubungan sama memori kan. Nah, jadi dia ini menjaga keep track dari main memory dan secondary memory. Intinya tugasnya yang pertama, dia nyimpan informasi alokasi dari main memory terhadap proses. Terus secondary memory terhadap proses. Jadi proses yang ada ini
eh, dia butuh memori di main memorinya kayak gimana, di secondary memorinya kayak gimana. Terus ada nggak memori yang nggak boleh diakses sama proses itu. Yang ketiga ini menjaga akses terhadap memori yang diperbolehkan. Nah, terus yang keempat, informasi untuk mengelola virtual memory. Virtual memory ini kayaknya bakal di bab selanjutnya deh, bukan di sini. Oke, yang kedua I/O table. Jadi gampangnya kalian ingat sesuai namanya aja. Jadi kalau memori dia berhubungan sama main memory, secondary memory. Nah, kalau I/O table dia berhubungannya sama input output. Nah, dia mengatur I/O device dan channel dari komputer. Nah, jadi yang disimpan di I/O table ini apa aja sih? Yang pertama, apakah I/O device-nya available atau sedang mengerjakan suatu tugas? Misal kayak printer gitu. Apakah printer kalian itu sudah dia lagi ngeprint sesuatu atau sudah siap digunakan kayak gitu. Nah, yang kedua, status dari operasi I/O-nya. Nah, yang ketiga, lokasi dari main memory yang jadi sumber serta tujuan I/O. Jadi kan I/O berhubungan sama main memory kan buat tukar datanya. Nah, ini disimpan di I/O table, lokasi dari main memorinya itu. Oke, selanjutnya file table. Jadi file table sini sesuai namanya lagi, dia file kan. Jadi dia mengatur file-file yang ada di komputer kalian gitu. Nah, dia menyimpan informasi seperti filenya ada atau enggak. Terus lokasi file itu di secondary memory. Ini sebenarnya bakal lebih banyak dibahas di bab-bab selanjutnya masalah file table ini. Terus yang ketiga status file dan yang keempat itu atribut lainnya dari file. Atribut lainnya ini bisa macam-macam. File kan punya banyak jenis misal ukurannya, terus ekstensinya, ya kayak gitu kurang lebih. Oke, nah terus yang bakal banyak, ini yang udah kita bahas banyak tadi, proses table. Nah, jadi proses table ini untuk mengatur proses OS perlu menyimpan informasi seperti state dari prosesnya, ID proses, lokasi proses, sama proses control block. Ini kurang lebih sama kayak yang dibahas tadi ya. Jadi state dari prosesnya lagi ready atau suspend, terus ID prosesnya, lokasi proses itu disimpan di memori, terus sama proses control block yang di awal tadi. Oke, jadi proses kontrol ini berdasarkan mode of execution atau mode dia dieksekusi, dia itu ada dua jenis berdasarkan hak aksesnya. Yang pertama itu user mode, yang kedua itu system mode, control mode, or kernel mode. Nah, user mode ini yang kalian biasa berinteraksi. Jadi dia disebut less privilege mode. Jadi intinya nggak banyak yang bisa kalian lakuin di user mode gitu. Nah, kenapa kok nggak banyak? Yaitu untuk sebenarnya melindungi biar operating system kalian bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, buat user mode ini yang pertama program user biasa dijalankan dalam mode ini. Nah, ini yang biasa kalian berinteraksi pakai terminal dan lain-lain itu di user mode semua. Nah, mode ini tidak dapat melakukan beberapa instruksi. Nah, karena dia terbatas, user mode ini terbatas, makanya dia perlu system mode, control mode, or kernel mode ini. Nah, ini sama, cuman beda istilah aja. Nah, dia disebut more privilege mode. Nah, beberapa instruksi yang dilakukan di mode ini itu kayak baca ngubah register, terus instruksi I/O, terus yang berhubungan sama memory management itu semua di sistem mode, control mode, or kernel mode ini. Mungkin buat jelasnya di slide selanjutnya aku kasih contoh. Nah, eh, nah suatu proses itu dia bergantian. Jadi user mode sama system mode ini ganti-gantian terus. Mungkin karena terlalu cepat, jadi kalian nggak merasakan. Tapi intinya suatu proses itu berjalan itu sebenarnya ganti-gantian terus dari user mode dan system mode ini. Dia pakai flag yang ada di program status buat menandakan
proses ini lagi di user mode atau system mode gitu sih. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kalian, misal kalian lagi ngedit suatu file gitu. Nah, itu kalian ada di user mode. Nah, kalau kalian nge-save, misal kalian Ctrl S gitu. Nah, secara gimana namanya? Secara cepat gitu. User mode ini diubah ke kernel mode dan OS mengakses memori untuk menyimpan perubahan. Jadi yang interaksi user itu semua dilakukan di user mode. Nah, yang berhubungan sama memori dan lain-lain semuanya dilakukan di kernel mode kayak gitu. Nah, jadi ini pertama di user mode, user mengetikkan isi file. Nah, waktu menekan tombol simpan, user mode ini diubah ke kernel mode. Kenapa? Soalnya yang berhubungan sama memori kalian itu ada di kernel mode. Nah, terus ketika sudah selesai, kernel mode ini diubah lagi ke user mode kayak gitu. Oke, terus ini masalah keamanan yang berhubungan dengan eh, operating system dan jenisnya itu yang berhubungan sama sistem. Nah, dari keamanan ini dibagi jadi dua, intruder sama malicious software atau mungkin lebih umum disingkat jadi malware. Nah, intruders ini bedanya dilakukan oleh seseorang, manusia gitu yang melakukan apa. Nah, kalau malware yang melakukan itu program. Jadi eh, suatu file yang ditanamkan, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di contoh setelah ini. Nah, buat intruder ini ada tiga jenis. Yang pertama masquerader. Masquerader ini dilakukan oleh outsider. Mungkin aku jelasin ini dulu ya. Outsider, insider yang aku tulis di sini. Outsider ini artinya anggap kalian punya perusahaan gitu. Nah, outsider ini orang yang nggak punya akses ke perusahaan kalian. Jadi orang di luar perusahaan kalian. Nah, kalau insider ini orang yang ada di dalam perusahaan kalian. Nah, eh, kurang lebih kayak gitu. Kalau outsider or insider ini maksudnya ya dia bisa dilakukan oleh orang di luar perusahaan kalian atau di dalam perusahaan kalian. Mungkin aku langsung masuk ke istilahnya aja. Jadi buat masquerader ini, seseorang tidak memiliki akses ke komputer dan berusaha untuk menembus sistem akses kontrol. Misal kalian nyimpen data tentang ITS gitu, gampangnya. Di ITS kan nyimpen data mahasiswa dan lain-lain. Nah, kalau misal ada orang yang bukan bagian dari ITS, terus dia mau akses memori, mau akses gimana namanya? Mau akses data mahasiswa gitu gampangnya. Yang tidak disediakan, nah dia itu namanya masquerader. Jadi anggapannya orang yang di luar, eh dia itu nggak punya akses gitu. Dia nggak punya akses ke komputer, tapi berusaha menembus sistem akses kontrol. Nah yang kedua ini Miss Fisher. Dia itu insider. Artinya sebenarnya Miss Fisher ini punya akses ke komputer kalian. Nah, cuman dia ada dibatasi aksesnya. Nah, terus dia itu eh, berusaha buat mengakses sesuatu yang dibatasi itu. Misal kalian buat akun di komputer kalian buat teman kalian gitu. Nah, teman kalian ini cuma bisa jalanin program gitu, cuma bisa jalanin game gitu misalnya. Nah, tapi ternyata teman kalian diam-diam dia eh, ubah komputer kalian, misal ubah buat suatu file baru kayak gitu. Nah, itu namanya misfister. Jadi, dia punya akses, tapi dia mengakses sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi, seharusnya dia nggak melakukan. Nah, terus yang ketiga, ini clandestine user. Jadi, seseorang yang memiliki akses supervisor kepada sistem dan menggunakannya untuk melakukan tindakan secara diam-diam. Jadi, ini orang ini bisa berasal. Jadi, kenapa kok ini outsider or insider. Jadi dia itu aslinya bisa punya akses, bisa juga nggak punya akses. Tapi intinya adalah dia ini diam-diam menonaktifkan fitur audit, menghapus log kejadian, atau merusak sistem pencatatan. Jadi kayak semua keamanan kayak
Misal kalian di komputer kalian tiap menjalankan sesuatu dicatat ke log gitu. Nah, ternyata dinonaktifkan sama si clandestine user ini. Nah, itu contohnya. Jadi ini bisa orang yang punya akses, bisa juga nggak punya akses. Oke, selanjutnya buat malware. Malware ini ada dua jenis, kan dia program jenisnya. Nah, malware ini yang pertama bersifat parasitik, yang kedua dia program independen. Kalau parasitik itu dia butuh program host, jadi dia berjalan di atas program lain. Contohnya kayak virus, logic bomb, dan backdoor. Nah, kalau kayak gini, kalian tuh biasa nginstal suatu program, kayak misal apa ya, yang umum mungkin game yang bajakan gitu. Nah, di dalam game bajakan kalian itu, eh, di dalam game bajakan itu ditanamin virus. Jadi dia virus ini berjalan di atas game bajakannya itu. Nah, terus yang kedua program independen. Ini dia nggak bergantung sama program lain. Contohnya kayak Worms atau program bot. Nah, itu berdasarkan kebutuhan program hostnya. Kalau berdasarkan kemampuan membelah diri, ada dua jenis malware. Yang pertama, yang tidak bisa mengcopy dirinya sendiri. Jadi perlu suatu syarat. Misal kalian buka suatu file, kayak gitu. Nah, biar dia bisa membelah diri gitu. Atau program yang kedua, ini program yang dapat memperbanyak dirinya sendiri. Seperti virus dan worm. Nah, buat yang tadi itu kan masalah-masalah yang ada, ancaman yang ada. Nah, selanjutnya ini gimana sih kita menghadapi ancaman-ancaman itu? Nah, yang pertama itu ada namanya intrusion detection. Intrusion detection ini ada dua jenis. Yang pertama host based, yang kedua network based. Nah, kalau host based itu intinya dilakukan oleh host. Host yang dimaksud ini gampangnya mungkin buat kalian pahami itu komputer kalian gitu. Nah, jadi host based ini gampangnya komputer kalian itu mencari aktivitas yang mencurigakan yang ada di dalam komputer kalian. Nah, kalau network base, ini dia memperhatikan lalu lintas jaringan. Sesuai namanya network jaringan. Jadi dia eh, dicek di jaringannya. Jadi bukan di komputernya, tapi di lalu lintas jaringannya. Dari paket, apa ya gampangnya, buat ini. Dari data yang masuk, data yang keluar, itu diperhatikan. Ada nggak aktivitas yang mencurigakan? Jadi kalau introduction detection, ini intinya adalah dia itu mencari dan menyediakan peringatan kalau ada yang aneh. Nah, selanjutnya authentication. Authentication ini dibagi jadi dua tahap. Yang pertama identifikasi, yang kedua verifikasi. Identifikasi ini menyediakan identifier ke security system. Ini mungkin contoh gampangnya kayak apa ya? Kalau misal kalian ngelok HP kalian pakai fingerprint gitu. Nah, identifikasi itu proses nyimpennya. Jadi kalian daftarin sidik jari kalian ke dalam HP kalian. Itu namanya proses identifikasi. Nah, kalau proses verifikasi itu dia mencocokkan antara entitas dengan identifier. Jadi kan di HP kalian ini udah nyimpen sidik jari kalian waktu proses identifikasi ini. Nah, verifikasi ini kalau kalian mau mengakses HP kalian gitu, nah dengan sidik jari ini bakal dicocokkan. Sidik jari yang disimpan di identifier ini sama sidik jari orang yang mengakses. Nah, ada 4 faktor yang digunakan untuk autentikasi. Ini juga kayaknya lumayan sering keluar kalau ujian. Jadi yang pertama itu something the individual knows, itu password. Contohnya password sesuatu yang diketahui oleh orangnya. Contohnya password. Something the individual possess, itu sesuatu yang dimiliki oleh orang itu dalam bentuk barang. Nah, misalnya KTP, kartu, atau kunci. Nah, terus something the individual is. Ini static biometric. Intinya gini, apa yang selalu ada di orang itu. Misal kayak fingerprint, face retina, ini kan selalu ada.
Nah, terus something the individual does. Kalau something the individual does, ini kayak apa yang dia lakuin. Misal dari suaranya, dari tulisan tangan, dari typing rhythm, kayak gitu. Oke, buat yang selanjutnya, eh, jadi buat countermeasures tadi kan udah yang pertama intrusion detection, yang kedua itu authentication. Nah, yang ketiga ini access control. Access control ini sesuai namanya, mengontrol akses secara spesifik agar hanya bisa diakses oleh seseorang atau proses tertentu. Jadi kayak kalian batasi, misal kalian punya folder di komputer kalian gitu. Nah, terus yang boleh ngakses cuman kalian, misal kalian kasih password kayak gitu. Nah, terus buat yang keempat ini firewall. Ini di semester 3 nanti kalian Jarkom bakal nerapin langsung firewall sini. Intinya adalah dia firewall ini ditanamkan di jaringan. Jadi firewall ini didesain biar semua traffic ini gampangnya semua data keluar dan masuk jaringan itu harus melalui firewall ini. Nah, terus hanya data yang diperbolehkan yang bisa lewat. Misal kayak, oh ini deh, aku kasih contoh firewall yang lumayan sering umum itu, misal kayak internet sehat gitu. Nah, kalau internet sehat itu kan misal kalian juga apa sih, judul gitu. Nah, itu kan masuk ke internet sehat. Nah, itu salah satu bentuk firewall yang ada di eh, provider jaringan kalian. Nah, jadi kayak kalau misal dia request sesuatu yang nggak diperbolehkan, itu diblokir gitu. Nah, firewall sendiri harus kebal terhadap penetrasi. Jadi firewall ini nggak boleh bisa dibobol gitu gampang. Oke, mungkin itu dari thread. Sorry, dari proses. Mungkin buat thread bakal dilanjutin sama aku. Halo, suaraku udah kedengeran belum? Masuk, masuk. Oke. Eh, jadi sekarang aku akan melanjutin materi thread. Nah, tadi kan untuk proses udah dibahas saya sama Ricci. Nah, bedanya proses sama thread itu apa sih? Jadi, kalau thread itu dia merupakan unit eksekusi yang berjalan dalam suatu proses. Jadi, satu proses itu bisa punya banyak thread. Jadi, thread itu tuh diatur sama proses, dan thread itu merupakan bagian dari proses. Bedanya kayak gitu. Terus kalau proses itu dia kan nggak bisa berbagi memori dengan proses lain. Sedangkan thread itu dia berbagi memori dengan thread lain di dalam proses yang sama. Sehingga kalau misalnya kayak proses gitu dia ngalamin error, dia tuh nggak gitu berpengaruh ke proses lain. Sedangkan kalau thread itu dia error, dia bisa mempengaruhi thread lain di proses yang sama. Kemudian untuk multithreading. Sesuai dengan katanya ya multi-threading. Jadi kalau multi-threading itu kemampuan suatu proses untuk menjalankan beberapa bagian atau beberapa thread secara bersamaan dalam satu proses. Jadi misalkan untuk implementasinya seperti OS yang biasa kita gunain kayak Windows atau Linux itu dia tuh nerapin multiple proses sama multiple threads. Jadi peran proses dalam multithreading itu eh, proses itu kan nyimpan proses image proses control block yang tadi udah jelasin juga sama Ricci. Di proses control block itu kan dia nyimpan program counter, habis itu register, memori sama stack. Di mana di dalam stack itu nanti ada fungsi-fungsi thread yang bakal disimpan di situ. Kemudian proses itu tuh menjaga akses ke prosesor dan proses lainnya. Eh, kemudian proses itu tuh ngejaga akses
ke input-output resource-nya juga. Nah, setiap thread itu memiliki yang namanya thread execution state, seperti running, ready, dan sebagainya. Kemudian ada thread context juga yang disimpan ketika tidak berjalan. Ya, yang aku udah kasih tahu sebelumnya seperti program counter, register, stack gitu-gitu tuh disimpan ketika dia nggak berjalan, supaya ketika thread itu akan melanjutkan perjalanannya, dia akan mulai dari titik di mana dia terakhir jalan. Kemudian thread juga memiliki execution stack. Execution stack ini tuh tumpukan urutan pemanggilan eksekusi. Jadi kayak function-function yang bakal dipanggil sama thread ini tuh diurutin di execution stack ini. Kemudian ada penyimpanan statis untuk local variable. Jadi local variable itu kan ada pada setiap fungsi yang bakal dijalani sama thread ini. Jadi local variable itu juga disimpan di dalam stack. Kemudian thread juga memiliki akses ke memori dan resource pada prosesnya. Jadi setiap thread pada proses yang sama itu dia membagi akses ke memori yang sama dan juga ke resource yang sama juga. Nah, keuntungan thread ini apa sih? Jadi keuntungan thread ini tuh dibanding proses ya dia bisa lebih cepat dibuatnya. Jadi membuat thread baru itu lebih cepat daripada membuat proses baru. Kemudian untuk menghentikan atau terminate sebuah thread itu juga lebih cepat daripada proses. Kemudian untuk berpindah antara dua thread itu juga lebih cepat daripada perpindahan antara dua proses. Kemudian untuk thread itu dia dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa kernel. Nah, ini contoh penggunaan multithreading. Jadi yang pertama ada foreground and background work. Contohnya kayak uh, waktu kalian nonton video di YouTube gitu. Kan itu kan video itu ada, misalnya ada animasinya sama ada audionya. Di satu waktu yang bersama, animasi sama audionya itu kan berjalan bersamaannya. Nah, itu salah satu implementasi dari multithreading. Foregroundnya itu yaitu foregroundnya itu animasinya dan backgroundnya itu audionya. Dan keduanya itu berjalan bersamaan. Kemudian ada asynchronous processing. Itu bisa kita temuin di web application. Misalkan kalau di web itu kan misalkan lagi loading, itu UI-nya masih bisa kita lihat, masih bisa berjalan eh, meskipun di belakangnya kayak back-end-nya tuh lagi melakukan kerjaan lain gitu, misalnya lagi ngeload ngeproses JS-nya gitu. Nah, itu kita sebut asynchronous processing. Kemudian ada speed of execution. Ini contohnya waktu kita compress file. Jadi beberapa thread itu uh, bisa digunakan untuk beberapa file. Kemudian ada modular program structure. Misalkan di WhatsApp gitu. Itu kan misalkan ada UI-nya, terus ada modul untuk menerima message, ada modul untuk send message, kemudian ada modul untuk notification. Itu kan beda-beda modul ya. Nah, itu tuh bisa dijalankan bersamaan menggunakan multi-threading. Nah, ini ada 4 execution state pada thread. Yang pertama itu ada spawn. Spawn itu tuh eh, bisa muncul, jadi kayak thread itu tuh bisa muncul ketika suatu proses dibuat. Dan juga bisa muncul ketika suatu thread itu nge-spawn thread lain. Jadi kayak satu thread membuat thread lain. Itu dinamakan dengan spawn. Habis itu ada state block. State block ini ketika suatu thread itu perlu menunggu suatu event. Jadi thread tersebut akan diblok sementara dan selama masa diblok itu
eh dia menyimpan kayak register, program counter, sama stack yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian eh ketika thread tersebut diblok, prosesor akan menjalankan thread lain yang sudah siap. Kemudian setelah state block, ada state unblock. Jadi misalkan event yang ditunggu di blok itu udah selesai, dia akan masuk ke state unblock. Nah, di state unblock ini dia bakal mindahin thread yang udah siap ke dalam tahap ready. Jadi ke dalam tahap ready untuk running. Setelah itu ada state finish. Jadi apabila suatu thread telah selesai dijalankan, register konteks sama stack-nya itu bakal dihapus gitu atau dipindahkan. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu ada dua ada dua tipe thread. Yang pertama ini user level threads. Untuk user level threads ini tuh thread yang dibuat itu diatur juga oleh user level code atau aplikasi. Jadi user level threads ini tuh keberadaannya tidak diketahui oleh kernel. Jadi keberlangsungannya itu nggak disupport sama kernel gitu, nggak butuh support kernel. Oleh karena itu kelebihannya dia tuh nggak butuh kernel mode untuk switching thread, sehingga proses perpindahan dari satu thread ke thread lainnya itu lebih mudah. Kemudian karena dia nggak bergantung sama kernelnya, dia bisa dijalanin di OS manapun. Kekurangannya itu adalah user level threads ini multi-threadnya nggak bisa menggunakan multiprocessor. Kemudian yang kedua itu ada kernel level threads. Untuk kernel level threads itu kebalikannya dari yang tadi. Yang ini tuh disupport sama kernel, sehingga prosesnya lebih ringan juga. Kemudian thread ini tuh diatur sama kernel, bukan sama aplikasi. Jadi schedulingnya semuanya juga dilakuin sama kernel. Contohnya kayak Windows gitu. Kelebihan dari kernel level threads ini dia uh, bisa menjadwalkan multiple thread dari proses yang sama untuk multiple processor. Apabila satu thread itu terblokir, kernel juga dapat menjadwalkan thread lain dari proses yang sama. Kekurangannya ya itu tadi karena dia uh, disupport sama kernel, jadi perpindahan antar thread di proses yang sama ini lebih lama. Soalnya perlu switching mode ke kernel dulu. Nah, ini uh, perbandingannya ya. Sebenarnya intinya yang kayak tadi sih. Kalau ULT ini dia tanpa support kernel, kalau KLT ini dia disupport sama kernel. Jadi manajemennya yang ULT ini dia uh, oleh aplikasi, oleh user level code. Kalau yang KLT ini manajemennya oleh operating system kernel. Terus schedulingnya juga untuk ULT ini dia schedulingnya pakai user level thread library namanya atau pakai aplikasi. Sedangkan KLT ini dia uh, di schedule sama operating system kernel langsung. Kemudian untuk konteks switchingnya juga udah aku jelasin kan yang tadi. Kemudian untuk resource-nya kalau ULT ini dia berbagi proses address yang sama. Sedangkan KLT ini tuh dia punya uh, kernel level data sendiri, struktur kernel level data sendiri. Kemudian untuk scalability-nya, uh, uh, kalau ULT ini lebih terbatas karena dia menggunakan satu prosesor, single processor. Sedangkan KLT ini dia bisa diassign ke beberapa prosesor yang berbeda. Uh, Kemudian untuk sinkronisasinya, ULT ini cuman bisa pakai mekanisme user level synchronization.
Sedangkan KLT ini dia lebih fleksibel, bisa pakai mekanisme user level maupun kernel level untuk synchronization-nya. Kemudian untuk portability ini, karena ULT ini nggak bergantung sama kernel, jadi dia lebih portable dibanding KLT. Soalnya bisa eh, berjalan di OS yang berbeda gitu. Kemudian ada yang namanya symmetric multiprocessing atau biasanya disebut sama SMP. Nah, jadi eh, untuk memungkinkan paralelism, jadi komputer itu kan eh, punya proses dan proses itu tuh biasa ngejalanin satu instruksi dalam satu waktu. Nah, gimana caranya supaya bisa banyak proses? Maksudnya bisa ngejalanin banyak proses. Prosesor tuh bisa ngejalanin banyak proses di waktu yang sama. Atau disebut juga paralelism. Nah, ini tuh ada dua cara, yaitu SMP sama cluster. Lalu, nah di sini eh, ada arsitektur paralel prosesor. Nah, ini kita bisa lihat dari paralel processor itu dibagi dua, ada single instruction multiple data stream atau SIMD, kemudian ada juga MIMD, yaitu multiple instruction multiple data stream. Jadi untuk MIMD ini, setiap prosesor itu dia bisa ngejalanin multiple instruction eh, kepada multiple data. Dan dari MIMD ini ada dua kategori, yaitu shared memory sama distributed memory. Untuk shared memory itu, setiap prosesor itu dia menggunakan memori utama yang sama. Jadi cuma menggunakan satu memori yang sama. Sedangkan distributed memory itu, dia tuh setiap prosesor bisa menggunakan memori yang berbeda. Kemudian kita fokus di shared memory aja. Nah, di shared memory ini tuh ada dua architecture. Yang pertama ada master sama slave architecture. Yang kedua itu ada SMP yang sedang kita bahas ini. Kalau master sama slave itu, eh, jadi eh, prosesnya tuh diatur di master. Jadi otaknya tuh ada di master dan slave-nya itu tuh cuman kayak suruhannya doang. Sedangkan eh, untuk SMP ini, eh, setiap prosesornya itu bisa menjalankan proses-proses yang berbeda. Maksudnya proses-proses yang setara. Nggak kayak master sama slave. Kemudian kita lanjut ke eh, mikrokernel. Jadi intinya mikrokernel ini tuh dia kayak OS kecil yang menyediakan berbagai service dalam user mode. Jadi mikrokernel itu dia kayak misahin fungsi-fungsi penting yang ada di OS ke dalam mikrokernel. Kemudian di mikrokernel itu ada memory management, eh, yaitu alokasi memori. Kemudian ada IPC atau interprocess communication, yaitu eh, komunikasi antar proses atau thread via message. Kemudian ada juga input-output and interrupt management. Jadi hardware interrupt sama input-output port itu dapat ditangani dengan message di dalam mikrokernel ini. Keuntungannya mikrokernel itu ada banyak. Yang pertama itu ada uniform interface. Jadi uniform interface ini tuh uh, interface dari permintaan setiap proses itu seragam. Kemudian ada extensibility. Kalau extensibility itu kayak eh, karena mikrokernel ini kan servisnya dalam user mode, jadi eh, nambahin layanan tuh lebih mudah juga, lebih mudah di extend gitu. Untuk flexibility-nya juga karena di user mode dia bisa lebih fleksibel untuk diotak-atik. Untuk portability juga eh, em,
mindahin kernel ke platform lain juga lebih mudah, soalnya kernelnya kan lebih sederhana kalau mikrokernel ini. Terus ada reliability, distributed system support, sama object oriented operating system. Itu mungkin bisa dibaca-baca sendiri lagi, di rangkumannya ada semua penjelasannya. Nah, kemudian bedanya mikrokernel sama monolithic kernel tuh apa sih? Jadi kalau mikrokernel itu kan intinya dia misahin fungsi-fungsi penting dari OS. Ke monolithic kernel itu semua semua service OS tuh ada di kernel. Jadi kayak ada di satu area semua. Jadi secara arsitekturnya jelas berbeda kan. Terus untuk security-nya juga mikrokernel itu tuh eh, lebih aman lah, karena terpisahkan servisnya terpisah. Jadi kalau misalkan eh, ada attack di salah satu service itu nggak langsung kena ke inti kernelnya semua. Sedangkan monolithic kernel tuh langsung kena ke kernelnya semua. Untuk flexibility-nya lebih fleksibel juga, lebih gampang untuk diatur dan dimodify. Karena nggak perlu akses ke inti kernelnya. Beda sama monolithic kernel. Kemudian untuk performance-nya yang mikrokernel ini, karena dia eh, dipisahin kan, apa, servisnya dipisahin itu, jadi dia performance-nya lebih slow daripada si monolithic kernel. Soalnya kalau mikrokernel itu dia perlu interprocess communication, di mana di situ dia perlu yang namanya message passing juga. Kemudian untuk debugging and maintenance-nya, uh, karena mikrokernel ini modular, desainnya modular, jadi di maintain itu lebih gampang dibanding monolithic kernel yang berada di satu area semua. Nah, sekarang kita masuk ke IPC atau Interprocess Communication. Nah, sebelum itu kita bahas desain OS modern. Desain OS modern ini tuh intinya dia mengatur multiple proses. Ada multiprogramming. Multiprogramming itu eh, banyak proses dijalankan hanya dengan satu prosesor. Sedangkan selanjutnya ada multiprocessing, itu dia banyak proses dijalankan dalam banyak prosesor. Kemudian ada distributed processing, di mana banyak proses dijalankan dengan banyak komputer. Nah, problemnya tuh apa sih dari multiple proses ini? Nah, dari multiple proses ini tuh muncul problem yang namanya concurrency. Jadi concurrency itu bisa muncul karena ada eh, permasalahan seperti multiple applications, di mana banyak aplikasi jalan bersamaan. Kemudian eh, dia muncul juga karena adanya structured applications. Nah, structured applications ini kayak gimana? Jadi karena desainnya modular gitu, kan setiap tes, setiap proses, eh, eh, setiap pekerjaan yang bakal dilakuin itu kan punya prosesnya masing-masing ya. Jadi kalau proses itu jalan bersamaan kan dia bisa menyebabkan masalah. Nah, itu masalahnya. Kemudian yang ketiga ada operating system structure. Nah, untuk operating system structure ini, operating system yang kita gunain itu sendirinya tuh dia kan mengimplementasikan yang namanya multiple process sama multiple threads. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa istilah. Nah, istilah-istilah ini tuh kalian harus pahami, karena biasanya tuh di ujian waktu zamanku sih banyak keluar istilah-istilah kayak gini. Jadi kayak misalnya atomic operation. Atomic operation itu kayak rangkaian instruksi yang tidak dapat dibagi. Jadi kayak antara proses harus dijalanin sepenuhnya atau enggak, tidak menjalankan prosesnya sama sekali gitu. Kemudian ada critical section.
Critical section ini merupakan section yang cuman bisa diakses sama satu proses. Jadi kalau satu proses udah mengakses section tersebut, eh, section tersebut gak bisa diakses oleh proses lain. Kemudian ada deadlock. Nah, deadlock ini situasi di mana dua atau lebih proses itu menunggu untuk mengakses misalkan suatu resource yang sama. Jadi karena dua-duanya saling menunggu, prosesnya tuh nggak berjalan. Misalnya kayak misalnya kayak si proses pertama itu lagi ngakses resource pertama. Nah, kemudian ada resource kedua yang juga harus diakses sama proses pertama. Sedangkan resource kedua itu sedang diakses sama proses kedua. Sedangkan proses kedua itu juga perlu untuk mengakses resource pertama. Nah, mereka sama-sama nggak mau melepasin resource itu dan saling menunggu supaya bisa akses resource lainnya gitu. Karena saling menunggu, prosesnya kan nggak berjalan. Nah, itu terjebak dalam situasi deadlock. Kemudian ada lifelock. Lifelock ini bedanya dua proses itu sama-sama eh, saling saling mengganti states, tapi kayak tanpa melakukan eh, tanpa membuahkan hasil gitu, kayak tanpa melakukan pekerjaan yang berguna. Jadi kayak sama aja sia-sia gitu. Kemudian ada mutual exclusion. Untuk mutual exclusion itu dia eh, kondisi di mana kayak eh, kondisi di mana critical section itu apa critical action section itu cuman bisa diakses sama cuman bisa ngakses suatu resource dan eh, proses lain tuh nggak bisa ngakses resource tersebut. Itu mirip yang critical section di atas. Kebutuhan kondisinya itu disebut dengan mutual exclusion. Kemudian ada race condition. Race condition ini tuh kondisi di mana ketika threads atau proses itu dia nge-write atau nge-read pada suatu data item yang sama di waktu yang sama juga. Nah, itu kan eh, bisa nyebabin datanya nggak jelas gitu ketika di-write atau di-read secara bersamaan. Nah, itu disebut dengan race condition. Jadi saling balapan gitu. Kemudian ada yang namanya starvation. Untuk starvation ini, eh, dia tuh situasi di mana proses itu diabain sama scheduler. Jadi sebenarnya proses itu udah ready, cuman terabaikan oleh scheduler. Jadi proses itu nggak pernah terpilih untuk dijalankan. Kondisi itu disebut dengan starvation. Kemudian untuk menghadapi konkurensi, OS harus melacak berbagai proses. Kemudian OS juga harus mengalokasikan dan juga membebaskan resource. Kemudian OS harus melindungi data dan resource dari gangguan proses lain. Kemudian OS juga harus memastikan bahwa proses dan output tidak bergantung pada kecepatan pemrosesan. Kemudian untuk interaksi antar proses. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin yang uh, problems ketika ada kompetisi antar proses untuk mendapatkan resource. Ini sebenarnya udah dijelasin juga sebelumnya. Jadi problemsnya itu ada mutual exclusion, deadlock, sama starvation. Jadi kalau mutual exclusion itu eh, ada banyak proses yang mengakses suatu input-output device dan suatu input-output device itu tuh hanya dapat diakses oleh satu program pada satu waktu. Kemudian
ada deadlock itu ketika dua proses menunggu resource yang sama, kemudian proses tidak dapat berjalan dan saling menunggu karena saling butuh kedua resource tersebut. Kemudian starvation juga sama kayak tadi, eh, yaitu OS memberi akses resource ke beberapa proses, eh, tetapi mengabaikan proses lainnya. Kemudian untuk kondisi mutual exclusion ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kondisi mutual exclusion ini. Jadi yang pertama, untuk mutex hanya ada satu proses pada satu waktu yang boleh mengakses critical section untuk mengakses resource. Kemudian eh, proses yang berhenti pada non-critical section tidak boleh mengganggu proses lainnya. Kemudian pada mutex juga tidak boleh ada deadlock atau starvation. Kemudian akses proses ke critical section itu tidak boleh terdelay apabila tidak ada proses lain yang menggunakannya. Kemudian tidak ada asumsi tentang kecepatan proses atau jumlah proses. Kemudian proses berada dalam uh, critical section untuk waktu yang terbatas. Jadi untuk kondisi mutex ini terpenuhi, syarat-syarat ini harus terpenuhi. Kemudian ada yang namanya semafor. Nah, semafor ini biasa digunakan untuk sinkronisasi. Biasa ini kayak salah satu metode synchronization. Semafor ini tuh kayak suatu nilai integer yang digunakan untuk ngasih signal kepada proses-proses gitu. Eh, jadi ini ada 3 operasi atomik yang bisa dilakukan sama semafor. Yang pertama initialize, yang kedua decrement, yang ketiga increment. Untuk decrement itu eh, ada fungsi same weight. Nah, itu tuh gunanya untuk blocking proses eh, dan untuk increment itu ada namanya fungsi same signal untuk unblocking proses. Jadi kayak misalkan dalam IPC itu kayak eh, misalnya dalam shared memory itu dia butuh sinkronisasikan supaya datanya nggak berantakan atau nggak mengalami race condition. Nah, itu dia bisa gunain yang namanya blocking sama unblocking proses ini atau semaphore. Kemudian ada yang namanya monitors juga. Selain semaphore ada yang namanya monitors. Eh, Monitors ini tuh konstruksi bahasa pemrograman yang nyediain fungsi yang setara sama kayak semaphore yang tadi. Cuman yang ini tuh lebih mudah dikontrol. Karakteristik monitors ini tuh jadi lokal data variabel yang ada di fungsi tersebut itu cuma bisa diakses oleh monitor. Kemudian untuk proses yang memasuki monitor itu dia bisa masuk dengan memanggil salah satu fungsi atau prosedurnya. Kemudian eh, hanya ada satu proses yang dapat dijalankan pada monitor pada satu waktu. Eh, Kemudian kan tadi ada semaphore sama monitors yang digunakan untuk synchronization. Nah, synchronization itu sendiri tuh bisa dicapai oleh condition variables pada suatu monitor. Dan condition variables ini hanya dapat diakses oleh monitor. Nah, fungsi monitor ini contohnya ada si wait sama si signal. Kalau si wait itu eh, kayak yang same wait tadi, ini tuh untuk suspend execution dari proses pemanggilan pada kondisi C yang dimasukin ke fungsi si wait itu. Kemudian ada si signal, yaitu resume execution dari beberapa proses yang diblok setelah si wait pada kondisi yang sama. Kemudian
dalam IPC itu ada yang namanya message passing. Nah, eh, untuk proses bisa berinteraksi satu sama lain, itu ada dua kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi, yaitu synchronization yang tadi dan juga communication. Nah, solusi untuk communication itu adalah message passing. Message passing ini bisa bekerja dengan shared memory dan juga distributed system. Uh, tapi gimana pun juga, uh, communication bisa berjalan dengan baik itu uh, membutuhkan synchronization juga. Jadi kayak uh, sender itu harus mengirim sebelum receiver dapat menerima kan. Jadi supaya itu bisa berjalan dengan baik, terus sinkronisasi. Sorry, jadi untuk selanjutnya itu di message passing itu ada yang namanya blocking sama non-blocking proses. Nah, kalau blocking send sama blocking receive itu dia receivernya itu tuh terblokir sampai pesan terkirim. Dan itu memungkinkan sinkronasi antara proses tersebut. Kemudian ada non-blocking send sama blocking receive. Kalau non-blocking send sama blocking receive tuh ini yang biasanya kayak di message queue gitu. Nah, itu kan sender bisa ngirim terus eh, dan receivernya itu tuh diblok sampai ada pesan yang dikirim sampai ke dia. Jadi kayak receivernya itu cuman bisa nge-receive, maksudnya cuman ada satu receiver yang bisa nge-receive, cuman untuk send itu tuh nggak ada batasnya, bisa kirim terus. Kemudian ada non-blocking send sama non-blocking receive, di mana tidak ada yang saling menunggu. Dan untuk message passing itu dia ada yang namanya addressing. Addressing ini tuh dia menentukan proses mana yang menerima message. Jadi ada direct addressing sama indirect addressing. Kalau direct addressing tuh langsung ke address yang dituju, sedangkan indirect addressing itu tuh dia bisa lewat perantara gitu. Misalnya kayak perantara lewat mailbox gitu. Nah, untuk materinya uh, cuman sampai message passing doang. Karena untuk contoh-contoh message passing itu juga sebenarnya udah dibahas juga kan di mode praktikum. Mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa diajuin karena mungkin tadi penjelasannya lumayan terburu-buru juga. Kalau misalnya ada yang nggak jelas juga bisa ditanyain di sini langsung. Ini karena masih eh Win Grego gimana? Oke, berarti materi sudah selesai ya? Ya, materinya Mungkin sampai gini sini. deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, boleh teman-teman. Kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau mau disampaikan lewat chat juga diperbolehkan. Ayo teman-teman. Ayo mumpung Mungkin ada sekalian mungkin tentor-tentor. aku ada beberapa yang merasa mungkin belum aku kurang aku belum terlalu jelas-jelasin tadi. Mungkin aku tambahin dulu ya sekarang. Oh ya BTW di Linktree tutor ini kan ada record dan materi ini. Nah di record dan materi ini aku nggak cuma masukin PPT tapi juga ada yang rangkuman shop ini. Ini rangkuman yang dulu aku pakai. Jadi waktu semester 2 aku belajar sisop ngerangkum gitu terus ya udah aku masukin ke rangkuman ini terus ya di sini aku share. Mungkin nggak sampai semapor kalau nggak salah.
Cuman sampai ke apa ini? Mutex deh. Iya. Nah, mungkin buat lengkapnya dan jelasnya, kalau misal ada yang kurang tadi, bisa kalian baca-baca lagi di sini. Ya, moga bisa membantu kalian lah. Terus, apa ya yang tadi mungkin belum. Eh, ini deh. Aku mau jelasin. Kayaknya ini tadi belum dijelasin juga. Ini seingatku dulu jadi soal EAS ku deh. Buat uraian. Itu ditanya ini. EAS atau ETS, aku lupa. Antara dua itu pokoknya ditanya, aku masih ingat pertanyaan ini. Nah, mana ya? Tadi nggak ada. Nah, ini. Jadi, ini berhubungan sama yang thread tadi. Thread itu kan ada multi processing sama multi threading. Nah, ini kalian sering sering keluar. Jadi, kalian hati-hati jangan sampai ketukar antara multi processing sama multi threading. Nah, kalau multi processing itu dia punya banyak proses, banyak prosesor. Nah, eh, kalau sorry, multi threading itu kan bentar. Kalau multi programming itu kalian punya banyak proses, tapi cuma ada satu prosesor doang. Nah, kalau multi processing kalian punya banyak proses, tapi juga punya banyak prosesor. Nah, kalau di sini multi programming dan multi processing itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan tuh tentang masalah interleaving sama overlapping ini. Dulu waktu aku itu di uraian ditanya apa perbedaan multi processing yang interleaving sama overlapping. Nah, bedanya itu di sini. Kalau interleaving itu ini dalam gimana namanya? Yang running tuh cuman satu proses sebenarnya. Eh, bukan satu proses, cuman satu prosesor. Cuman satu prosesor yang prosesnya ganti-ganti. Jadi ini proses satu jalan duluan. Ini kelihatan ya, yang hijau ini running. Jadi di sini proses satu jalan duluan, terus ganti ke proses dua jalan, ganti lagi ke proses satu, terus lanjut lagi ke proses tiga. Nah ini interleaving. Kalau interleaving itu saling bergantian. Nah lawannya interleaving itu overlapping. Overlapping ini dua program yang jalannya barengan. Jadi kayak di sini contohnya. Nah, ini proses satu sama proses dua ini kan jalan bersamaan kan. Nah, ini dalam kasus ini ada dua prosesor. Jadi prosesor satu jalanin proses satu, prosesor dua jalanin proses dua. Nah, di sini proses dua belum selesai. Proses dua ganti ke proses tiga. Nah, terus proses tiga selesai, baru lanjut lagi ke proses dua. Nah, intinya kalau ditanya perbedaan, kalau interleaving itu dia satu prosesor yang menjalankan banyak proses. Nah, dia kayak ganti-gantian gitu. Mungkin kalau penerapan aslinya mungkin karena terlalu cepat ganti-gantinya, itu kita sebagai user tuh nggak sadar kalau sebenarnya proses kita itu dijalankan secara bergantian. Nah, kalau overlapping ini emang dua proses ini dijalankan bersamaan kayak gitu. Nah, interleaving sama overlapping ini ada masalah. Masalah yang pertama itu sharing of global resource. Jadi kalau misal ada dua proses atau lebih yang pakai global variabel yang sama, terus keduanya melakukan proses read dan write pada variabel tersebut, maka urutan berjalan proses berpengaruh terhadap variabel itu. Ini aku kasih contoh aja. Misal kalian punya, ini sebenarnya bisa kalian coba sendiri. Kalian ngoding gitu ya. Kalian coba buat satu file. Habis itu kalian buat dua program C atau terserah dalam bahasa apapun. Nah, coba kalian tuh dua program ini kalian jalanin barengan. Dua-duanya tuh kok ngerit, nge-write, nulis ke dalam file ini. Misal kalian punya file text.txt gitu. Nah, terus kalian punya dua
program yang dua-duanya itu nulis ke dalam file itu. Nah, nanti eh, isi dari file itu bakal tergantung sama siapa yang eh, jalan duluan atau siapa yang lambat, ya siapa yang jalan di belakang gitu. Nah, itu masalah yang sharing of global resource ini. Mungkin tadi kan juga ada istilah race condition ya. Gimana tuh di PPT? Nah, ini juga sering banget keluar di Pilgan. Masalah istilah-istilah eh, problem yang ada dalam concurrency. Nah, tadi contoh yang interleaving maupun overlapping yang ini sharing of global resource itu salah satu jenis contoh race condition. Jadi di mana intinya race condition itu gini. Waktu kalau kalian buat suatu program, waktu itu nggak boleh jadi penentu output programnya. Aduh, gimana ya jelasinnya sederhana. Eh Kayak misal yang tadi, misal kalian punya dua program yang nulis ke dalam file yang sama. Nah, eh ini kan tergantung program mana yang selesai duluan, program mana yang jalan duluan. Itu kan kalian nggak tahu, eh nggak bisa di repeat gitu, nggak bisa diulang. Nah, karena dipengaruhi sama waktu itu, eh, output kalian di akhir dipengaruhi sama waktu. Nah, itu disebut race condition. Jadi itu satu hal yang harus dihindari lah. Nah, buat menghindarinya bisa pakai yang kayak mutual exclusion ini. Mutual exclusion ini intinya adalah dia ini menjaga resource kalian biar cuma bisa diakses oleh satu proses dalam satu waktu. Oke, itu buat yang interleaving sama overlapping. Masalah kedua itu optimally managing the allocation of resource. Nah, ini sebenarnya, nah ini deadlock akhirnya. Jadi, eh, karena kalian punya dua proses yang bersamaan, nah OS ini sulit untuk mengalokasikan resource secara optimal. Misal kalian punya dua program, terus dua program kalian ini dua-duanya butuh akses ke apa ya contohnya? Eh, eh, ke file gitu deh, butuh akses ke suatu file. Nah, kalau proses A minta mau ngakses suatu file, terus proses A ini jalannya lama gitu, nggak selesai-selesai. Jadi proses B nggak bisa ngakses ke file itu. Nah, itu menyebabkan kondisi deadlock. Deadlock ini pengertiannya yang di sini tuh. A situation in which two or more process unable to proceed. Intinya dua proses itu jadinya saling menunggu gitu. Ah, ini nggak selesai-selesai. Sebenarnya ada lebih jelasnya deh nanti. Ini deh aku kasih contoh. Ini sebenarnya masih PPT pertemuan 6. Cuman aku suka analogi di sini. Nah, deadlock tuh kayak gini. Jadi kalau misal ada mobil, ini analogi gampangnya. Misal ada mobil, empat mobil yang di perempatan gitu. Nah, mobil ini kondisinya kayak gini sekarang. Jadi mereka saling menunggu. Anggaplah mereka cuma bisa maju gitu. Nah, sekarang kalau kondisinya kayak gini, terus mereka cuma bisa maju, gimana keluarnya? Nggak bisa kan? Nah, mereka jadi harus saling menunggu gitu. Saling menunggu yang deadlock gitu. Gimana ya? Udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Itu jelas analogi deadlock kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian punya dua proses atau lebih, yang prosesnya itu saling nunggu dan menyebabkan proses kalian nggak bisa jalan ke depan lagi gitu, nggak bisa melanjutkan tugasnya. Deadlock ya gampangnya kayak gitu deh. Itu juga ya pasti bisa bilang pasti keluar lah istilah ditanya deadlock itu apa. Terus difficult to locate programming error as result are not deterministic and reproducible. Nah, ini yang mirip kayak ini berhubungan sama yang tadi aku jelasin masalah race condition itu. Nah, kalau misal kayak tadi ya, kalian punya dua program yang nulis ke satu file yang sama bersamaan. Nah,
karena waktu itu berpengaruh, jadi hasil program kalian tuh isi teksnya itu nggak bisa ditentukan dan sulit buat direproduce. Jadi sulit buat menemukan dan memperbaiki kesalahan karena hasilnya tidak selalu bisa diprediksi atau direproduksi. Kalau kalian sekarang misal kayak struktur data gitu kan, atau misal dashboard kemarin kalian ngoding terus, oh ternyata aku kayak gini hasilnya, aku tiap kali input gini hasilnya runtime error atau segmentation fault. Itu kan bisa kalian ulang terus kan. Karena masalahnya ada di cuman di satu file itu aja. Nah, beda kalau misalnya kondisinya kayak gini, kondisi dua proses berbarengan ini. Nah, di kondisi dua proses barengan ini, waktu itu kan nentuin. Dan karena komputer itu jalannya sangat cepat, jadi kalian tuh nggak bisa nentuin lah mana yang eh, kayak, oh ini aku yakin program satu pasti jalan lebih dulu daripada program dua, gitu nggak bisa. Nah, makanya itu sulit untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang ada. Ini masalah yang berhubungan sama interleaving dan overlapping. Oke, mungkin ya mungkin itu yang mau aku tambahin. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi sejauh ini nih? Dari awal sampai akhir boleh. Setahu aku yang sering keluar itu bakal nanti yang berhubungan sama concurrency. Istilah-istilah ini kalian harus benar-benar paham. Kayak automatic operation itu apa? Mungkin aku jelasin sekalian deh. Kalian nunggu kalau ada pertanyaan. Eh, atomic operation ini anggapannya serangkaian instruksi yang nggak boleh diinterrupt. Kan tadi di awal aku jelasin tentang interrupt itu kan. Jadi dari satu proses pindah ke proses lain. Nah, kalau misalnya atomic operation, ini dia dalam proses itu nggak boleh pindah ke proses lain. Itu namanya atomic operation. Jadi pilihannya, ini proses itu jalan dari awal sampai akhir langsung selesai, atau nggak dijalankan sama sekali. Dia nggak bisa jalan sampai tengah-tengah, pindah ke proses lain, baru dijalanin lagi. Itu nggak bisa kalau atomic operation. Kalau contoh atomic operation tuh apa ya? Sebenarnya banyak contohnya sih yang berhubungan sama database. Mungkin yang buat eh, gini deh, aku kasih contoh analogi gini. Misal kalian punya aplikasi gitu, aplikasi buat bayar, buat beli tiket. Nah, atomic operation ini harus nyelesain dari kalian mulai check out sampai mulai dari check out, ya mulai dari apa ya, mulai dari kalian mau bayar sampai selesai bayar itu harus dalam satu proses yang terjadi satu kan, nggak boleh kepisah. Soalnya kalau kepisah bisa aja terjadi race condition. Aduh, gimana ya jelasinnya? Kita cari apa ya contoh atomic operation yang enak buat dijelasin. Contoh. Nah, misal yang berhubungan sama transfer gitu. Nah, kalau misal kayak kalian transfer uang dari bank A ke bank B. Nah, terus misal lagi proses transfer nih. Terus tiba-tiba di tengah kena interrupt. Kan proses uang kalian kemana gitu kan jadi nggak tahu kan gara-gara kena interrupt ini. Nah, itu salah satu jenis atomic operation. Jadi transfer uang dari rekening A ke rekening B itu harus selesai dulu baru dia boleh pindah ke proses lain. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang kedua critical section.
critical section ini bagian kode yang tidak boleh dijalankan ketika ada proses lain yang mengakses bagian tersebut. Intinya, jadi kalian misal punya kode panjang gitu ya. Critical section ini cuma boleh diakses oleh satu proses. Dia nggak boleh diakses sama proses lain. Terus yang ketiga deadlock. Deadlock tadi udah cukup jelas menurutku. Terus yang keempat lift lock. Lift lock ini eh kebalikannya deadlock sebenarnya. Bukan kebalian juga sih. Intinya kalau deadlock itu adalah saling nunggu. Lift lock ini malah karena mereka terus-terusan ganti. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan tuh eh, nggak berimpact gitu. Itu intinya dari lift lock. Jadi lebih sering mengganti state daripada melakukan pekerjaan mereka. Terus yang kelima ada mutex. Mutex ini kebutuhan suatu proses. Jadi mutex ini eh, kebutuhan suatu proses masuki hubungannya sama critical section tadi. Jadi kalau kalian ngakses share resource di mutex ini, jadi kayak proses itu menjaga biar proses lain nggak boleh mengakses ke resource yang sama. Hubungannya sama critical section ini tadi. Terus race condition udah jelas ya kayaknya. Jadi hubungannya sama kalau misalnya kalian punya program yang berhubungan sama waktu yang intinya tuh ini not determin not deterministic and reproducible itu sebaiknya kalian hindari gitu. Ini mungkin penting buat nggak cuma materi hisap tapi buat kedepannya gitu. Jadi kalian harus benar-benar mastiin eh, jangan membuat sesuatu yang tidak deterministic and reproducible gitu. Terus yang terakhir starvation. Starvation tuh anggapannya karena ada proses. Contohnya tuh kayak gini. Ada proses yang memiliki priority lebih tinggi. Jadinya ada satu proses ini yang nggak pernah dijalankan. Misal ada tiga proses ABC gitu ya. Nah, proses C ini mungkin cuman butuh waktu eksekusi dikit, tapi dia tingkat kepentingannya rendah gitu. Nah, jadinya proses AB ini anggaplah proses AB ini proses yang penting, tapi mereka butuh waktu yang lama. Nah, prosesor itu bakalan ganti-ganti dari A ke B, A ke B, A ke B gitu. Nah, sehingga yang C ini terabaikan. Itu salah satu jenis, ya salah satu contoh sederhana dari starvation gitu. Sebenarnya dia dapat dijalankan tapi diabaikan oleh scheduler. Oke, kira-kira ya kurang lebih itu sih. Ya, mungkin ada beberapa yang tadi nggak masuk di PPT. Ya bisa kalian baca di sini juga ya. Oke, dari teman-teman peserta, apa mungkin ada pertanyaan? Silakan boleh ditanyakan juga di kolom chat, teman-teman. Kalau masih ada yang dibingungin, mumpung masih ada tutornya. Mungkin ku tunggu sampai 8.52 kali ya untuk pertanyaan. Silakan teman-teman, bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat.
Teman-teman, bisa ditanyakan materinya dari awal sampai akhir ya masih dibingung-bingungin. Atau mungkin pertanyaannya nggak berhubungan sama materi, misalnya belajar dari mana gitu. Siapa tahu Tetra bisa bantu. Mungkin tadi berarti cukup memancing ya buat dijawab. Kalau belajar dari mana? Mungkin karena nggak ada yang tanya, mungkin malu-malu gitu. Belajar dari mana? Sebenarnya dari PPT. Ini aku kelasku tahun lalu. Aku dulu sama Pak Tohari. Dari PPT itu sebenarnya gak tahu sih. Tergantung ya menurut kalian cukup atau enggak. Cuman kalau aku dulu eh kalau sumber belajar lain, aku langsung buka bukunya dulu. Mana ya bukunya? Enggak ada di sini ya. Nanti aku taruh drive deh. Bisa nggak sih? Bisa nggak, Greg? Bisa, bisa, boleh. Jadi mungkin PPT ini kayak kurang jelas. Jadi kalian bisa baca bukunya langsung kalau mau lebih jelasnya gitu. Menurutku cukup membantu. Terus juga yang ini yang aku kirim tadi ini juga sebenarnya dari buku. Aku rangkum, cuman mungkin memang belum selesai juga. Cuman sampai mood text doang. Oke, terus di YouTube itu juga ada beberapa yang mungkin bisa bantu kalian. Kayak materi tentang apa ya kemarin tuh di setel satu hari. Tentang semafor ini ada di YouTube. Hmm, Nah ini di Neso Academy ini lumayan lengkap buat materi, ya itulah, buat materi sisopnya. Bisa kalian lihat-lihat dari sini juga. Nah, mungkin kalau kalian, ya sesuai lah cara belajar kalian. Kalau misal kalian suka sama video, mungkin bisa lihat di sini. Terus kalau mungkin kalian lebih suka baca, bisa langsung baca buku gitu. Ya kurang lebih itu sih. Terus sama, eh oh kurang tahu ya kelas yang lain. Cuman kalau di kelasnya Pak Tohar itu kan sudah ujian ya, sudah kuis satu. Nah mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi soal-soal yang ada di kuis satu. Atau mungkin ya di dosen lain mungkin yang udah kuis juga bisa kalian ingat-ingat lah soal-soal yang pernah muncul di kuis. Nah itu nggak menutup kemungkinan soal-soal yang kayak udah pernah muncul di kuis itu bakal muncul lagi di ETS besok. Kira-kira ada mungkin Fit ada tambahan dari dulu dengan dosen yang berbeda. Kalau dulu aku tuh belajar dari buku. Dan materi PPT-nya sebenarnya juga diambil dari buku sih, cuman kayak di buku tuh lebih lengkap aja. Nanti nanti di-share deh bukunya. Atau mungkin gimana caranya? Harusnya ada sih. Aku masih simpen sih. Nanti Aku juga aku masih share simpen. deh. Itu ada yang Hmm. recent. Ya mungkin itu ya untuk bahan belajar kalian. Paling lengkap tentunya dari buku ya. Tapi mungkin kalau kalian eh, malas gitu ya baca buku, apalagi mungkin bukunya dalam bahasa Inggris, nanti Mas Ricci juga udah bikin rangkuman, nanti kalian bisa juga baca dari sana gitu ya. Bisa kalian cek di link tree-nya di bagian materi and record. Oke, mungkin apakah ada yang nanya lagi terakhir?
Masih Mas. Oke. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang nanya ya dan udah waktunya juga udah 8.55. Mungkin aku cukupkan aja. Terima kasih banyak untuk Mas Ricci dan juga Mbak Faye atas pemaparan materinya yang keren banget dan juga jelas banget ya. Semoga makin banyak nih yang paham dan makin siap buat menghadapi ATS nanti. Nah, sebelum benar-benar berakhir, teman-teman, aku ingin minta bantuan teman-teman untuk mengisi form presensi dan feedback yang sudah kami persiapkan. Untuk formnya akan di-share di kolom chat Zoom. Nah, di form tersebut, kalian juga dapat memberikan apresiasi lebih untuk Tentor dengan memberikan tipping secara sukarela. Kami akan berikan waktu, mungkin aku tunggu sampai dengan 8.59 untuk teman-teman bisa ngisi form presensi dan feedback ya, teman-teman. By the way, jangan keluar dulu ya, teman-teman, karena setelah pengisian form presensi dan feedback, kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, karena udah 8.59 ya, mungkin kalau teman-teman belum selesai ngisi formnya, bisa dilanjutkan nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk dulu ke sesi dokumentasi. Jadi yuk teman-teman boleh banget dinyalain kameranya sebentar aja. Kita akan ambil foto untuk dokumentasi. Kepada petugas dokumentasi dipersilakan. Oke, bisa minta tolong ya teman-teman buat on cam sebentar aja. Kita ada satu page, jadi mungkin bisa langsung satu kali aja, cepet kok. Oke, apa ada yang mau on cam lagi mungkin? Ditunggu guys. Oke, aku tunggu sampai 2100. Habisin 2100. Ayo on cam boleh. Oke, karena sudah ada 100 ya, aku mulai buat dokumentasinya ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3.
Oke, terima kasih guys. Mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir dan aktif selama sesi tutor hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga semuanya ETS-nya dapat A ya. Jadi akhir kata sampai jumpa di sesi tutor EAS nanti dan semangat terus Sobat EC semuanya. Terima kasih. Makasih Mas, makasih Mbak. Oke, terima kasih juga ya Richie dan Faith.